terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Haleluya Yesus, kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Yesus. Kuasa-Mu Tuhan yang membangkitkan rohku, bangkitkan roh dan iman kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna.
memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Ya Roh Jesus. Ya Roh Jesus. Ya Roh Jesus. Haleluya Yesus. Sekali lagi katakan kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, syukur Tuhan atas hari ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan bekerjalah Roh Kudus di pagi hari ini Tuhan. Tutup bungkus ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Lawat kami satu persatu Tuhan. Setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi pasti akan kami temukan sesuatu di tempat ini Tuhan. Bersuaralah Tuhan di tempat ini. Engkau urapi Tuhan para pelayan-pelayan-Mu. Dari WL Singer, pemain musik, tamborin, LCD. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah apa yang mereka kerjakan bisa menyenangkan hati-Mu dan berbuat buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami kepada-Mu Yesus. Haleluya, amin. Saya akan bacakan ayat ini. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang kita sembah. Dialah Raja di atas segala raja. Dia Allah yang maha besar. Kita mau pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Hai Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah
besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersuka padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan katamu Maha besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan katamu Maha besar. Tepuk kanan kiri muka belakang saudara, katakan bangkitkan rohmu. Masih semangat? Kita mau lebih seru-seruan lagi memuji Tuhan. Dialah sang pencipta alam semesta ini, Yesuslah sang pemilik kehidupan. Pencipta alam semesta
kekuatan berkuasa saat hati bersatu. Berikan pujian dalam budi katakan, mujizat dinyatakan. There is Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang sudah diberi kemenangan sama Tuhan kita Yesus Kristus, angkat tangan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau ada kaum wanita untuk mempersembahkan pujian buat Tuhan. Untuk para kaum wanita, saya persilahkan untuk maju ke depan.
Puji nama Tuhan, mujizat pasti terjadi di tempat ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Melalui kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau jadi terang. Kita mau jadi terang buat dunia ini. Kita mau jadi terang buat keluarga kita. Kita mau jadi terang buat saudara jemaat di tempat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami boleh menjadi terang dan garam. Terima kasih Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan. Firman jadi manusia, haleluya Yesus, yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Firman jadi manusia, yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus kaulah, Yesus kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita mau meresapi lagu ini, katakan firman Tuhan. Firman jadi manusia, haleluya Yesus, yang di antara kita. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh diam di dalam hati kami. Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus, Yesus kaulah juru selamatku. Haleluya Yesus, akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya Yesus, Yesus kaulah juru selamat. Haleluya Yesus, Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Haleluya Yesus, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu, haleluya Yesus, bagi setiap jalan.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, Yesus. Sampai selamanya Allah Tuhan, satu-satunya katakan sampai detik hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih buat semua penyertaan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia, kita agungkan namanya, kita agungkan nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terimalah segala puji-pujian kami Tuhan, terimalah segala puji-pujian kami Yesus. Inilah hati kami Tuhan, inilah hati kami Yesus, yang bisa kami berikan untuk Engkau Tuhan. Haleluya
Rasakan kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini. Rasakan kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu selalu sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, kami sudah memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan semuanya karena anugerah-Mu yang telah Kau berikan untuk kami. Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, yang telah kami perbuat dengan sengaja maupun tidak. Bapa, sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan bisa tertanam di hati kami, menjadi kekuatan untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi ruangan ini Bapa, terlebih hati kami. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
anak-anak kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Dimatiin semua, semuanya. Puji nama Tuhan, berikan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi ingat ya, siapapun yang berdiri di depan menampilkan sesuatu persembahan atau apapun, nanti jangan berkata beri pujian kepada anak-anak, karena semua manusia tidak boleh diberi pujian. Pujian hanya tetap kepada Tuhan. Jadi ingat, nanti yang WL, yang singer atau yang kesaksian, beri pujian bagi Bapak Sugeng, jangan. Nanti makan puji. Tetap harus kita berkata pujian kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu apa? Temanya kuasa kebangkitan Kristus. Siapa kemarin yang hari Jumat hadir? Angkat tangan. Oke, judul firmannya apa? Kuasa kematian. Nah, kuasa kematian itu menghancurkan kuasa maut. Coba di fly mode dulu. Saya tiba-tiba kesambung wifi, karena ini pekerjaan memang harus ada wifi, tapi tiba-tiba nongol ini notifikasi. Tolong semuanya dimatikan dulu, semua peralatannya. Boleh buka Alkitab di handphone, tetapi harus di fly mode. Dan catatan, lebih bagus lagi di catatan manual. Puji nama Tuhan. Ya, kita lihat hasil dari terlalu besar, Pak. Terus, cek. Hasil daripada kuasa kematian itu menghancurkan apa? Menghancurkan kemarin apa? Menghancurkan apa? Kuasa maut. Jadi kuasa maut adalah satu tempat di mana tempat semua orang berkumpul. Semua yang mati pasti masuk kuasa maut. Benar nggak benar, masuk situ. Ini saya mau beritakan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi saya mau katakan, sehebat apapun, karena maut itu punya kuasa. Kuasanya itu sebenarnya begini, kuasa maut itu tidak pernah Tuhan menciptakan, iblis nggak pernah ciptakan kuasa maut, nggak pernah. Iblis nggak pernah menciptakan. Tetapi kuasa atau maut, lokasi maut itu atau kerajaan maut itu memang secara khusus sebab akibat, sama kayak pemerintah kita punya apa namanya? Penjara. Tapi kan pemerintah tidak, maksud saya gini ya, pemerintah yang normal,
Ya, karena ada juga yang nggak normal ya. Pemerintah yang waras pasti tidak menginginkan warganya masuk penjara. Tapi lihat, ada aja yang penjahat, betul ya, sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Jadi itu tempat penampungan. Nah, tempat itu dikuasai oleh yang namanya iblis. Kuasa maut ini. Nah, kuasa maut itu atau lokasi itu atau tempat kuasa maut itu sama seperti ruangan ini. Dia punya kunci. Nah, Yesus datang dalam kematiannya, dia masuk ke dalam kerajaan maut, katakan kerajaan maut. Dan dia rebutnya karena apa? Dia berperang, dia rebut, dia ambil kunci kerajaan maut. Nah, kemenangan Yesus itu baru 50%. Makanya percuma kalau Yesus hanya merebut, Yesus hanya mati, tapi Yesus tidak bangkit. Percuma. Itu dia. Nah, efek daripada ketika kemarin kita membawakan tema menghancurkan kuasa maut, efeknya bahwa orang-orang Kristen tidak lagi takut apa? Kematian. Kita yakin, katakan semua sama-sama, saya mati. Pasti masuk surga. Siapa di sini yang yakin masuk surga, angkat tangan. Bapak Ibu nggak usah ragu. Di dalam Yesus nggak usah ada keraguan-raguan. Amin. Cuman satu kemarin kuncinya. Dosa yang tidak bisa ditebus oleh Yesus, oleh darah Yesus, kematian Yesus, percuma semua kalau engkau tidak melepaskan pengampunan. Karena ini ada Yesus yang umumkan sendiri. Ini undang-undang surga. Barang siapa yang tidak mengampuni, tidak akan aku ampuni. Bapa di surga nggak akan mengampuni. Barang siapa yang mengampuni, aku pun akan mengampuni. Terserah kita mau dosa apapun, tapi dosa yang ini terkecuali. Sebenarnya ada lagi sih dosa menghujat Roh Kudus, tetapi ini panjang. Dosa menghujat Roh Kudus bukan berarti meso-meso, bukan mengata-ngatai Roh Kudus, tetapi dosa yang ketika Roh Kudus mencolek, bertobat, nggak mau. Dosa, bertobat, nggak mau. Sepanjang hidupnya nggak bertobat, akhirnya dia mati. Dia mati dengan bukan hanya sekedar mengumpat, tetapi dia menolak, dia menyakiti. Itu dalam bahasa aslinya. Jadi kapan dosa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni? Waktu dia mati. Ya ini kalau mati ya kan habis perkara. Tetapi ada dosa yang nggak bisa ditawar. Darah Yesus pun mohon maaf, nggak bisa. Karena Yesus sudah ngomong, kalau engkau tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni. Wih, awas ya di sini. Jangan ada musuh. Amin. Dibenci boleh, Yesus juga dibenci. Tapi tidak boleh ada musuh. Katakan, saya tidak boleh ada musuh. Supaya saya mati, masuk surga. Ingat ya, jadi orang Kristen gak boleh takut mati. Amin. Karena barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan, mantap semua. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa tidak cinta nyawanya, ia akan dipelihara dan memperoleh hidup yang beri pujian dulu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masuk tema yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Katakan kiri kanan, kuasa kebangkitan Yesus. Kemarin 50%, sekarang 50%. Jadi berapa? 100. Tapi sebelum itu saya mau cerita. Kematian Yesus itu ternyata banyak dilemanya. Tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Karena begini, tuduhan-tuduhan yang berkata Yesus tidak mati, dia diserupakan. Saya butuh 3 orang, 4 orang. Saya butuh 4 orang maju, coba. Saya butuh anak-anak muda, sini, 2 maju, 1, 3, 1 lagi sayang. Di sini 3, di sini 1. Oke, sini, Aldo sini. Nah, lihat, dalam segala sesuatu alat bukti, itu kita harus menggunakan 3, katakan 3. Nah, 3 alat bukti. Jadi begini, Bapak Ibu lihat saya nggak? Lihat saya. Berarti Bapak Ibu tahu saya kan? Dilihat bisa, dipegang bisa?
Oke. Nah, kita lihat ada orang yang mendebarkan hoax atau mendebarkan kabar palsu, Yesus tidak mati. Saya mau umpamakan, ada 3 alat bukti. Yang pertama, katakan orang terdekat. Ini orang terdekat, namanya Yohanes, katakan Yohanes. Nah, Yohanes ya, oke. Kemudian, ada yang namanya saksi mata. Yohanes itu yang menulis Injil. Yohanes. Ada yang namanya saksi mata, katakan saksi mata. Dia bukan orang terdekat, tetapi dia melihat. Dia masuk ke dalam kategori kedua. Tidak deket-deket amat, tapi dia saksi mata. Yaitu siapa namanya? Markus, katakan Markus. Apakah Markus 12 murid Yesus? Bukan, katakan bukan. Tapi masalahnya, rumahnya Markus dipakai untuk perjamuan. Waktu saya ke sana, di mana? Oh, ini rumah Markus. Namanya, kalau saya tuan rumah perjamuan, meskipun saya bukan murid, saya lihat apa enggak? Lihat. Makanya, saksi mata, ini Markus. Ini siapa? Ini Yohanes, ini Markus. Nah, butuh yang ketiga. Allah, kan mereka sama-sama orang Kristen. Saya butuh, kalau di sini siapa? Wartawan. Saya butuh ahli sejarah. Saya butuh orang yang bukan Kristen dong. Enak aja. Dibutuhkanlah namanya orang yang hidup sejaman. Katakan hidup sejaman. Hidup sejaman, catat baik-baik. Nanti cari di YouTube atau cari di Google. Namanya Publius Cornelius Tacitus. Ya, bukan Tikus. Tacitus. Publius Cornelius, catat. Publius Cornelius Tacitus. Itu dia. Dia menulis bahwa, katakan Yesus mati. Dia bukan orang percaya. Dia bukan murid Yesus. Bahkan dia menganggap Yesus itu hanya tokoh penting karena waktu itu heboh. Contohnya yang kejadian-kejadian sini, siapa yang heboh? Coba, kejadian yang menghebohkan. Sumanto, tahu Sumanto? Tahu nggak Sumanto? Apa dia? Makan? Iya, tapi kan beritanya dicatat, betul? Bagi Cornelius ini, Yesus itu ya menghebohkan aja. Makanya dicatat di dalam media jurnalis, catatan sejarah ada. Yang kedua, dia itu adalah ahli hukum Romawi. Kredibilitasnya diakui nggak? Dia bahkan senator agama Yahudi. Yahudi dan Kristen dia benci. Yesus bagi dia bukan Tuhan, tapi tetap dia katakan, mampus Yesus mati. Senang kan kalau musuhnya mati? Tetapi justru karena bukti itu menandakan betul Yesus mati. Bukan kata orang Kristen. Jadi kalau mau ngomong Yesus mati, nggak usahlah. Buka Markus, buka Yohanes, nggak usah. Lihat fakta sejarah. Berikutnya, Flavius Josephus. Dia sejarawan Yahudi. Ada berapa jadi tokonya? 2. Flavius Josephus. Ada nggak yang lain lagi? Ada. Mara, sebenarnya ada banyak, udah 3 aja. Yang ketiga Mara, M-A-R-A. Mara Bar Serapion. Ini penulis filsafat Stoa. Mara, tulis saja Mara Bar Serapion. 3 ini hidup sejaman, katakan hidup sejaman. Bukan Kristen. Bapak Ibu, katakan Bapak Ibu, colek kiri. Tiba-tiba. Kalau orang hidupnya berapa tahun? 70, 80? Berapa? 80 ya. Dia udah mati. Punya anak, mati, anak, mati, anak, mati, anak, mati, sampai yang ke-8, baru muncullah ini. Tiba-tiba ada orang yang ngomong, Yesus, Isa Al-Masih tidak mati, tapi diserupakan. Buktinya mana, Pak? Buktinya Wahyu. Kata Bapak Wahyu. Buktinya mana? Apakah orang terdekat? Enggak. Pernah lihat? Enggak. Orang terdekat? Enggak. Hidup sejaman? Enggak. Bedanya hampir 600 tahun.
Kok konyol ada orang Kristen yang mau percaya sama omongan 600 tahun kemudian? Katakan jangan bodoh kiri kananmu. Orang Kristen yang kalau mereka nggak ada masalah, itu urusan mereka. Tetapi orang Kristen kita harus mempertahankan bahwa tidak boleh percaya omongan yang seperti ini. Karena kita bukan hanya iman, tapi fakta sejarah. Katakan fakta sejarah. Bapak Ibu bangga punya Yesus? Contoh-contoh. Saya itu matinya dikubur. Dia lihat karena dia anak saya. Anggap dia Jos, anak saya. Ini Rahel, jemaat saya. Dia lihat, dia jurnalis. Ya, bukan orang Kristen. Nggak tahu orang mana kesana, tapi dia suka nulis-nulis artikel. Dia lihat dari jauh, oh betul, namanya Pak Jeremia mati dikubur. Tiba-tiba 600 tahun kemudian, nongol ini. Dia bilang, pendeta Jeremia matinya dikremasi. Beda nggak? Neber hoak. Bapak Ibu mau percaya yang 600 tahun kemudian, kamu pernah lihat saya nggak? Kagak. Kok kamu sok tahu? Wahyu katanya, dari Bapak Wahyu. Berikan pujian bagi Tuhan Yesus. Yuk, silakan duduk. Satu kebodohan kalau orang Kristen masih percaya apa kata orang yang tidak ada saksi mata, cuman hanya sepihak Allah dan dia yang tahu. Tidak terkonfirmasi. Bahkan buku sejarah apapun itu kalau dibawa ke persidangan Bapak Ibu, kalau perkara ini dibawa ke persidangan, itu hakim bilang kamu bodoh. Betul kan? Hakim kalau persidangan harus ada bukti kan? Saksi hidup ada. Orang terdekat ada. Jurnalis ada. Oke. Lah kamu, mana buktinya? Wahyu Pak. Lucu nggak? Lucu. Tapi lebih lucu lagi, engkau orang-orang Kristen masih terjebak percaya kepada takhayul-takhayul itu. Katakan kiri kanan, jangan percaya. Jadi Yesus dipastikan mati. Entah orang itu menganggap dia Tuhan, dia menganggap penjahat, ataupun tokoh agama, terserah. Tapi yang pasti mati. Katakan amin. Dan kebangkitan Yesus disaksikan oleh bukan hanya 100, 200, 300, bahkan 500 orang menyaksikan Yesus bangkit dan naik ke surga. Katakan Ya, kita bangga amin. Punya Yesus. Siap masuk kuasa kebangkitan? Buka semua Filipi 3. Ayat 10-11. Siapa di sini yang baru tahu sejarah tadi, fakta tadi? Baru tahu? Saya katakan engkau harus bangga. Kalau ada yang ngomong, Yesus begini, katakan, hoak kamu. Nggak ada ininya kok, buktinya. Kok ngomongin, tapi begini Bapak Ibu. Kalau mereka tetap mengklaim Yesus itu tidak mati tapi diserupakan, kita katakan oke, saya setuju dengan kamu. Tapi berarti Isa kamu dan Isa saya beda. Betul kan? Bisa aja Isanya dia diserupakan, tapi yang nggak tahu yang mana. Kan bisa aja Isa punya nama, saya Jeremia. Ada yang nama Jeremia, di sini aja Wahyu ada 2. Betul kan? Tuh. Karena apa? Fakta sejarahnya, kita berkata, Yesus lahir di mana? Kandang binatang. Kandang binatang di Bethlehem. Mereka katakan, Yesus Isa lahir di bawah pohon mangga. Bukan, pohon kurma. Beda nggak? Beda. Di Alkitab tidak pernah mencatat Yesus itu menciptakan burung dari tanah liat, kemudian dia bisa berbicara dengan binatang, dan burung itu, tanah liat itu berubah menjadi burung yang hidup. Di Alkitab nggak pernah ada. Tapi ada yang mirip seperti itu. Tapi ajaran gnostik itu ajaran bidat-bidat. Berarti kita yakin dia bukan Yesus supaya tidak bertengkar. Ya sudah, kalau kamu imanmu begitu, berarti kita ngomong sama mereka, memang Isa kamu dan Isa saya beda. Isa saya mati, kamu kan gak mati. Isa saya kan lahirnya di kandang binatang. Lah di Bethlehem, kamu kan di bawah kurma. Kan gak nyambung. Karena apa?
di Bethlehem itu nggak cocok pohon korma. Coba, nggak cocok. Contoh, saya lahir misalnya di sini, di bawah pohon pisang, cocok? Saya lahir di bawah pohon durian, tapi padahal bukan, di sini ada pohon durian? Enggak ada. Cocok nggak? Enggak. Jadi lucu kalau mau disama-samakan Bethlehem ono itu pohon apa namanya tadi? Kurma ono. Lokasinya enggak cocok. Memang beda lokasi berarti udah bukan orangnya sama. Gampang kan? Percaya diri. Jangan mau ditindas dipaksa oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mari kita baca Filipi 3, 10, 11. Bangkit berdiri. Mau loncat juga boleh. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki kebangkitannya dan persekutuannya, menjadi serupa dengan Dia. 11, supaya beroleh kebangkitan, beri pujian bagi Tuhan kita. Amin. Kurang kencang. Oh, karena Bapak Ibu sambil pegang, ya nggak apa-apa. Oke. Ya, lihat sini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus. Kata mengenal, katakan ginosko. Bapak Ibu pernah nggak dengar kata-kata ada nama label atau ginosko? Ginosko itu, saya mau tanya di sini siapa yang punya sahabat? Ada yang punya sahabat, anak-anak? Ada besti? Biasanya besti itu rahasia-rahasianya tahu semua kan? Rahasia tahu. Kalau bukan besti nggak tahu kan? Ya. Tapi ini lebih dalam dari besti. Ini sama seperti suami dan istri. Ingat ya, ini bukan untuk dipraktikkan. Sampai suami dan istri itu adalah luar dan dalam tahu. Ini suami dan istri normal, karena ada yang nggak normal. Karena yang benar-benar seperti Yusuf dan Maria. Ini cocok. Yusuf Maria ibunya Yesus, karena mereka orang kudus. Saya percaya mereka orang kudus, makanya melahirkan orang kudus. Nah, lihat di sini. Ini sama seperti suami istri yang luar dalam tahu. Bahkan ginosko itu artinya itu kedalaman keintimannya seperti orang yang berhubungan badan dengan pasangannya. Bukan hanya berhubungan badan, tapi hati dan jiwanya semua selaras. Engkau akan bersatu dengan istrimu dan engkau akan menjadi apa? Satu tubuh. Makanya Yesus berdoa, Tuhan, kiranya engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kita selalu berdoa begitu. Betul ya? Satu tubuh. Dan ini penting. Kenapa? Kalau engkau tidak mengenal ginosko, maka engkau akan gagal. Di mana di ayat 10 bagian berikutnya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ya, situ ya. Terus baca lagi kita 1, 2, 3. Dan kuasa kebangkitannya. Stop. Untuk mencapai dalam kuasa kebangkitan, engkau harus memenuhi syarat di awal. Apa syarat di awal? Ginosko. Mengenal Tuhan. Simpelnya gini. Mengenal Tuhan tuh ya. Ini namanya kelahiran baru juga sama. Seperti, siapa tuh namanya? Nikodemus. Jadi begini. Mengenal Tuhan dengan pribadi ini, contoh simpel. Yang paling simpel. Memang gak semuanya. Tetapi inilah yang menggambarkan. Lihat di sini. Lihat di sini semua. Kalau berdoa, dia nangis. Ini contoh paling simpel. Terus, ketika dia berdoa, mata kan merem. Semuanya kan tertutup. Dia fokus. Tetapi, dia tuh mengalami kayak ibu-ibu punya firasat kan? Kalau anak saya, atau ibu saya, atau siapa aja, yang keluarga kita sedang mengalami musibah atau apa, suka ada yang bilang kedutan, tahu ya? Pernah? Nah, itu ada firasat, ada segala sesuatu, itu namanya terhubung. Itu namanya ginosko. Jadi, kalau Tuhan sedih kita pun tahu, Tuhan senang kita pun tahu. Kalau Tuhan mengenal kita, nggak usah diragukan. Tuhan pasti kenal kita kan? Betul kan? Tetapi di surga itu sering nyanyi pujiannya dewa. Cintaku bertepuk sebelah.
Ini lagunya Dewa kan? Jangan. Karena Tuhan mengenal kita, kita tidak mau mengenal Tuhan. Kalau sama-sama mengenal, terjadi bunyian. Terjadi yang namanya dunamis. Terjadi yang namanya kuasa. Ada bunyi. Kalau Allah cuman tepuk kita aja, cinta kita aja, itu nggak bisa. Saya katakan memang mengenal Tuhan, ginosko nggak harus ke gereja, nggak harus. Tetapi pertanyaannya, ada orang wajib ya ke gereja. Masalahnya begini, kan bisa ibadah di rumah. Saya katakan, saya mau sehebat-hebatnya kita di rumah, itu kalau kita mengalami segala sesuatu, lihat sapu lidi kalau cuma satu bagaimana? Nggak bisa bekerja. Di gereja itu tujuannya satu asap dupa, obat nyamuk tahu ya? Dengan satu asap yang satu cerobong besar, kira-kira bisa nyampe awan, lebih kuat yang mana? Yang lebih besar. Kalau di rumah memang betul asapnya ke obat nyamuk, tapi ketika lagi lemah, siapa yang kuatkan? Ayo. Ketika engkau lagi tidak berdaya, siapa yang kuatkan? Tapi kalau di sini, di gereja itu sama aja, kita itu memiliki wadah. Ada wadah, kamu kuat nggak kuat, sakit nggak sakit, sehat atau apa, masuk satu wadah, saya bawa bersama-sama. Ayo, lebih enak kan? Daripada naik motor sendiri. Kemana? Ke Jambi, lebih enak naik bus, betul kan? Sama-sama, katakan kiri kanan sama-sama. Itulah mengenal Tuhan secara ginosko, katakan ginosko. Nah, kuasa kebangkitan, apa yang didapat? Ketika Bapak Ibu mendapatkan kuasa kebangkitan, ya, yang didapat adalah engkau memiliki otoritas. Katakan kiri kanan, otoritas. Memiliki legalitas, katakan legalitas. Artinya apa? Secara hukum sah, engkau berkuasa. Engkau punya kekuatan, engkau punya energi yang mampu mengubahkan dirimu yang tadinya engkau tidak berdaya, terkunci, tidak berdaya, tapi engkau ketika kuasa itu ada dalam dirimu, engkau tinggal katakan, hai jiwaku, hai tubuhku, hai segala pikiran-pikiran terkutuk, saya perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus. Dia langsung keluar. Dengar ya, nggak usah ngomongin orang lain, contohnya diri kita sendiri. Siap. Apakah di antara kita pernah muncul pikiran-pikiran terkutuk yang suka menghakimi? Bilang begini, kamu gagal, kamu miskin, udah pasti kamu akan miskin terus. Kamu ditakdirkan susah. Kamu tidak berharga. Halo, ada nggak? Percuma aja kamu bertobat, balik lagi kamu ke yang sama. Lihat, kita mengalami kebosanan hidup, kita mengalami kecewa tanpa alasan, bad mood. Apa ya bad mood? Misalnya dia nggak ada masalah, nggak ada apa, tiba-tiba hatinya tuh kalau lagi nggak enak ya nggak enak aja gitu loh. Pernah Bapak Ibu begitu? Nah berarti Bapak Ibu itu sedang dikuasai oleh kuasa daging, kuasa maut. Nah Bapak Ibu selevel saya hamba Tuhan bisa nggak mengalami itu? Bisa. Tetapi coba perhatikan sini di depan. Kita semua bisa mengalami itu. Katakan tetapi kita berbeda dengan dunia. Mereka tidak punya legalitas, kuasa. Tapi saya punya kuasa untuk mengeluarkan pikiran-pikiran itu. Kuasa maut dikeluarkan. Saya ambil lagi contoh. Jadi, coba mana cowok sini. Pak, sini Pak. Ya, ini apa? Cristiano Ronaldo. Sini. Ini saya anggap sebagai pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Tiba-tiba dia duduk di hati saya. Kalau kita masih di bawah kuasa maut, kita bad mood, kita malas-malesan, kita ngerasa diri nggak berharga, ya sudah kita terkunci. Karena apa? Pribadi ini kuat,
Makanya anak pendeta pun bisa bunuh diri. Makanya selebriti pun bunuh diri. Makanya orang-orang yang kaya dan segala macam bisa bunuh diri. Karena dikuasai oleh ini. Tetapi, saya punya kuasa karena pengenalan akan Tuhan. Ginosko, katakan ginosko. Hai, saya katakan, engkau yang bukan dari Tuhan. Keluar, duduk. Silakan Pak. Nanti ini pertama. Akhirnya dia keluar, saya katakan, Roh Kudus masuk sini. Pas bajunya, sini, sini. Roh Kudus kuasai saya. Kedamaian, kedamaian. Ada sukacita, katakan ada sukacita. Duduk, duduk. Ada kedamaian, ada harapan, ada semangat. Energi ini yang perlu kita miliki. Amin. Silakan. Sambil dibalikin sayang kursinya. Bapak Ibu, pengertian yang saya kasih tahu simpel bukan? Simpel ya. Oleh karena itu, saya bukan mengharuskan Bapak Ibu rajin, tetapi saya lebih mau katakan, Bapak Ibu harus mengenal pribadi Yesus itu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu, kalau lagi pacaran, gimana rasanya? Mau hujan, mau badai, mau banjir, ngapel, tetap kan datang terus. Betul? Betul? Kalau lagi pacaran, meskipun lagi ini zaman saya, lagi pacaran, tahu nggak Bapak Ibu? Wartel tuh mahal. Sekarang mana? Sekarang nggak modal. Betul ya? Cuman modal ke cangkruan, Bapak, wifi. Beli kopi cuma 1, tapi telepon terus, main game terus. Lihat ya. Kalau zaman dulu nggak iso, minimal celing, betul ya? Celing itu artinya telepon apa? Koin. Yang udah agak elit, pakai kartu, tusuk, betul? Ya kartunya udah bolong, nggak ngalamin kartu bolong tuh apa? Siapa di sini ngalamin kartunya bolong? Kalau ini kan bolong kan? Artinya dia berkurang kan? Begitu. Nah, tapi kita itu meskipun udah capek, ya anggaplah anak-anak zaman sekarang, meskipun effortnya nggak seperti yang dulu, tetapi bayangin, karena terlalu murahnya komunikasi, WA bayangin, tidak pernah mati, sleep call sampai, ya jangan dimatiin. Jadi sampai pagi terus saja ngoroknya pun suka oh ya udah. Dia senang setiap hari. Betul apa betul? Ini ingin mengenal terus, kangen terus. Makanya orang yang ginosko, dia suka firman Tuhan. Orang yang ginosko suka memuji Tuhan, amin. Orang ginosko selalu hatinya kangen, aduh kangen re, saya mau ketemu Tuhan. Sepertinya kalau belum ketemu Tuhan belum makan, belum rasa puas. Awas, banyak orang-orang Kristen tidak punya ginosko kepada Tuhan. Makanya engkau masih dikuasai oleh kuasa maut. Amin. Berikutnya, mau hidup kita merdeka, berikutnya adalah melainkan dengan kebenaran dan kepercayaan. Oh mana ya, ayat 10 ya? Oh ya, dalam penderitaannya, tuh persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi apa? Serupa dengan dia dalam kematian. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan di antara orang mati. Ini artinya apa? Kalau mau hidup kita merdeka, mau ginosko, solusinya satu, engkau harus mati daging. Kalau orang mati, bisa nggak sakit hati? Nggak bisa. Orang mati punya hobi nggak? Orang mati bisa marah nggak? Yang jawab tuh cuma 2. Yang lain tuh kemana? Ojo kebatinan. Orang mati bisa sakit hati nggak? Kepaksa. Nah. Orang mati bisa sakit hati nggak? Orang mati bisa bersungut? Bisa protes? Bisa marah-marah?
Bisa dendam? Udah. Saya mau katakan, kita harus berkata kalau kita punya masalah. Saya ajarkan prinsip ini kepada Bapak Ibu. Ingat. Katakan ingat. Semuanya nggak penting. Ketika semuanya nggak penting, hanya Tuhan yang penting, berarti engkau sudah mati. Makanya ketika engkau beribadah, mau WA, mau apa, mau keperluan di luar, nggak penting. Mau rumah kebakaran, nggak penting. Bahkan diri saya sehat, sakit, saya datang kepada Tuhan, saya nggak penting karena saya sudah mati. Amin. Saya mau ajarkan itu. Ketika engkau gila-gilaan kepada Tuhan, mati-matian, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menganggapnya sebagai satu kebenaran. Kalau engkau hanya setengah-setengah suam-suam kuku, kau akan tidak berubah. Saya mau gini. Tapi Pak, itu kan levelnya pendeta. No, saya tidak mau mengajarkan segala sesuatu yang susah. Karena firman Tuhan, pikul lakuk, karena kuk yang kupasang itu ringan. Yang saya mau ajarkan, kita nggak usah dituntut melakukan hukum Taurat. Tetapi yang saya mau, kita dituntut, bukan hanya dituntut, tetapi adanya kesadaran kita benar-benar mau mengenal Tuhan, sama kita mau mengenal pasangan kita kangen, cukup itu aja dulu. Cukup kita berkata, Tuhan saya mau mengenal Engkau, Engkau sudah mengenal aku, tinggal aku yang belum bisa mengenal Engkau. Roh Kudus tolong bantu saya, supaya saya bisa mengenal Engkau. Saya mau katakan kalau engkau, ini tanda-tandanya, mengenal Tuhan ketika kita berdoa, kita tiba-tiba berpindah dimensi. Ini yang saya rasakan. Tubuh dan daging di situ. Tetapi mata kita, hati kita, pikiran kita, sudah nggak ada lagi di tempat ini. Ini serius. Bapak Ibu rugi kalau nggak mengalami hal seperti yang saya rasakan. Bahkan tubuh ini akan punya reaksi, dia gemeter. Dia dingin. Ada yang bisa panas. Ada yang dirasa berat. Tubuh ini adalah tubuh berdosa yang ketika hadirat Tuhan datang, dikatakan kita nggak kuat. Aduh Tuhan, kehadiranmu. Kalau engkau ada yang sampai rebah, beruntung. Engkau tidak mati. Karena di perjanjian lama, orang ketemu Tuhan, mati. Tapi karena kita sudah didamaikan oleh Tuhan, engkau tidak mati lagi. Tetapi hadirat Tuhan itu membuat kita tidak kuat. Katakan tidak kuat. Makanya, colek kiri kanan. Habis-habisan. Gila-gilaan. Mati-matian. Aku ingin mengenal Tuhan. Aku ingin ginosko. Sama seperti Bartimius. Tahu orang buta? Begini. Orang buta nih, aduh kasihan banget Bartimius. Dia saking pengen mengenal Tuhan karena dia buta. Jalannya susah, jadi dia duduk begini. Ketika dia dengar ada Yesus, dia kata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kan nggak boleh kenceng-kenceng. Kan sana tata keramanya, bener nggak? Ya, adatnya begitu. Tapi ternyata orang banyak, kalau lagi orang banyak di pasar ribut kan, kayak tawon begitu. Yesus, anak Daud, tolong kasihani aku. Orang-orang lain, murid-murid Yesus, negur. Diem nggak? Lu ganggu aja. Jangan banyak ngomong. Udah buta, udah miskin, ganggu lagi orang. Orang kalau digituin, udah langsung down dia. Tapi inilah ginosko. Ginosko itu mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan. Saya nggak peduli dengan orang lain. Yang saya peduli, saya mau mengenal Tuhan bagaimanapun caranya, Tuhan harus datang. Karena saya nggak bisa datang ke dia karena saya buta. Dan dia teriak, Yesus, anak Daud, kasihan aku. Dimarah, Yesus. Yesus itu lagi sibuk, sesibuk-sibuknya Yesus. Kok ini ada orang kayak gila-gilaan. Ini ada orang habis-habisan, dia orang nggak tahu lalu. Tapi betullah firman Tuhan berkata, Allah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, tahu nggak? Mintalah tuh sama seperti Bartimius ini. Minta tuh bukan minta,
Misi Pak. Yesus, kasihan aku anak Daud, tolong aku. Ayo, kalau mintanya begitu gimana? Itu baru minta. Cari itu bukan, ini anak-anak muda sekarang nih, aduh. Coba cari HP-nya saya. Oh, nggak ada. Belum menjalan, udah ngomong apa? Betul nggak? Sama nggak? Nggak ada effortnya. Cemen itu namanya. Kalau saya punya prinsip, barang itu ada, cuman matanya kita aja nggak lihat. Saya diajarin ibu gembala saya, waktu anjing dogi itu keluar, tante perintahkan, jangan berani pulang sampai anjing dogi ini pulang. Kalau tidak sama dogi, kamu nggak usah pulang. Karena apa? Tante ajarin, sama anjing aja kamu tidak bisa urus, apalagi jemaat. Benar juga. Lebih susah ngurus jemaat daripada ngurus anjing, bukan? Itu perkataan keras. Tetapi itu benar-benar membekas. Di situ saya punya prinsip, nggak ada yang nggak bisa. Pokoknya cari dulu. Mati-matian, habis-habisan. Kalau nggak ada ya sudah. Tapi yang penting usaha dulu. Dan hampir semua yang saya cari pasti ketemu. Entah itu besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi pasti ketemu. Saya harus cari itu. Katakan kiri kanan, harus punya effort. Terus apa lagi yang per-effort adalah perempuan 12 tahun pendarahan. Dia nggak bisa ngomong, Yesus kasihannya aku, tahu nggak? Karena dia mentalnya sudah down. Karena dia nggak pernah ibadah juga, 12 tahun nggak boleh masuk gereja, karena dia najis. Dia pun kalau berkerumun, kalau kena sama orang-orang pria-pria yang atau wanita yang tahir, itu dia bisa dilempari batu. Makanya dia dalam hati, asalku jamah saja jubahnya. Itu mau mengenal, memegang Yesus. Dia ngesot. Kalau engkau kakimu tidak bisa berjalan, ngesot, katakan ngesot. Kalau engkau buta, teriak, katakan teriak. Ini namanya mencari. Ini namanya ngetok. Ngetok tuh bukan, Assalamualaikum, Shalom. Terus kalau rumahnya itu 100 meter, ayo, ini baru pintu gerbangnya, kedengeran nggak? Engkau harus berseru dari sini ke surga sampai benar-benar ketok. Kalau bisa pintu jebol-jebol, tapi bukan ini harus dijebol ya. Ini jebol dalam ilustrasi, kita harus ketok. Kalau nggak bisa pakai tangan, saya dalam pikiran saya, ketika saya tidak dapat hadirat Tuhan, nggak bisa pakai tangan, saya pakai kaki, saya pakai badan. Pokoknya pintu surga harus dibuka untuk saya masuk. Oh, rabasa sakala malawai koromun. Pintu surga harus dibuka. Jangan pulang ke bumi sebelum engkau masuk di dalam kerajaan surga dan hadirat Tuhan. Saya mau malam pagi hari ini kita betul-betul kinosko kepada Tuhan. Supaya kuasa maut itu tidak ada artinya. Kuasa maut kalau melihat kita, dia tidak takut. Tetapi ketika kita menghadirkan Yesus di depannya, dia katakan, oh ini bos saya. Ini bosnya saya. Dia pemegang kunci. Engkau akan punya kuasa. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Katakan kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Besar. Tuhanku terlebih besar. Tidak usah malu kiri kananmu. Ginosko, penolong. Engkau minta dengan teriak kepada Tuhan. Engkau cari dengan effort yang luar biasa. Engkau ketuk. Dan kau jangan pernah kembali sebelum pintu dibukakan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terbatas, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Semuanya sungguh-sungguh
Saya tidak izinkan bermain-main. Terlebih besar. Tidak usah pikirkan kiri kanan. Engkau hanya dengan Tuhan. Terhubung. Penolong hidupku, kuasamu Tuhanku. Katakan membebaskan hidup yang terluka. Membebaskan. Semuanya tutup mata. Semuanya masuk di dalam hadirat Tuhan. Mencelingkan, jadikan dipenuhi nyanyi yang kuat, katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati bertanya. Apakah hatimu terluka? Hatimu terluka serta mencelingkan, engkau harus dipulihkan. Mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, Roh Kudus dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Singer tidak bisa nyanyi, nggak usah pakai mic. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan. Jemaat saja nyanyikan. Ada roh Allah masuk. Jangan tahan. Jangan menahan roh Allah masuk ke dalam hidupmu, dalam hatimu. Engkau akan dibebaskan. Siang hari ini kau dibebaskan. Dipenuhi penuh urapan baru. Gitar, piano pelan. Katakan lagi, bangkitkan semangatmu. Membebaskan. Jadilah seperti orang buta. Yesus, anak Daud, kasihani aku. Memulihkan. Roh Allah ada di tempat ini. Bukalah hatimu. Siap. Jadikan hidupku dipenuhi. Nyanyi. Menatakan. Mari kita sama berdiri. Katakan membebaskan hidup yang terdalam. Gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian, terluka. Jangan setengah-setengah. Mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, katakan kau ku sembah. Mari kita menyembah Tuhan. Kau ku sembah.
kami menyembahmu. Yes, yes, terus. Oh, kami menyembahmu. Lagi. Yes. Tuhan, Kau kami sembah. Purapanala. Turun. Api turun. Dipulihkan. Kekuatan Allah yang pemulihan, kesembuhan, kesembuhan turun. Jehovah Rabbah. Musik berhenti. Saja nyanyi. Roh Kudus datang. Api. Oh Tuhan. Oh Kau ku sembah. Api. Tuhan, katakan Kau kusembah. Yang ingin dibebaskan dan dipulihkan, angkat tanganmu. Yang ingin dibebaskan, dipulihkan, disembuhkan, diperbaharui, angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Roh Allah lihat setiap umat-umatmu yang mengangkat tangan. Oh Tuhan, bangkitkan imanmu dulu, terkoneksi dulu. Oh la la basik. Oh la la basik. Siap. Oh, Musa. Oh, ikuti doa saya. Kuasa kematian Yesus memusnahkan kuasa iblis. Kuasa kebangkitan Yesus memulihkan hubungan kami. Kami berkata, hai kerajaan maut, engkau tidak bisa menghalangi kami untuk ginosko dengan Tuhan. Kami perintahkan setiap roh-roh yang bukan dari Tuhan yang ada di dalam kami usir keluar. Kami usir keluar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Angkat tangan lagi. Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Mulai hari ini Engkau yang duduk bertakhta
di dalam hati dan pikiran kami. Berkuasalah, bekerjalah, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beri pujian bagi Yesus. Bagi Tuhan tak ada. Ibu Gembala. Bagi yang indah ini Bapak. Kalau kami telah menerima kebenaran firman Tuhan, kami telah menerima kuasa kebangkitan Yesus. Hubungan kami telah dipulihkan dengan Engkau. Satu pinta kami, Roh Kudus bertahta dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus pimpin setiap langkah kami. Kami mau berjalan bersama dengan Yesus. Kami tidak hanya mau mendengar firman-Mu, tapi kami mau melakukan firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Biar hidup kami makin bertumbuh, bahkan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang telah menerima firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami rindu membawa korban ini dengan penuh sukacita. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Kita akan berikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian, Great is Our God.